Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak John Supriyanto selaku dosen pembimbing dan Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati. Semoga Bapak dan Ibu sekalian dalam keadaan sehat selalu meski dalam pandemi COVID-19. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya Dea Arvina Ermacasnia dari kelas Eksekutif B Angkatan 38 MMUGM Kampus Jakarta ingin memaparkan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Brand Positioning Produk Suplemen Herbal Pelancar ASI PT Kimia Farma Tbk. Seperti yang kita ketahui, PT Kimia Farma Tbk merupakan BUMN farmasi yang menyediakan bukan hanya obat generik maupun etikal saja, tetapi juga kosmetik dan juga suplemen herbal. Menurut Badan Pusat Statistik, Indonesia mencatat jumlah penduduk sebesar 271 juta jiwa dalam sensus penduduk 2020, dengan populasi wanita usia produktif 21 hingga 30 tahun sebanyak 24% dari total populasi. Bian Kuzo dalam Juanita dan Suratmi sepakat bahwa rentang usia tersebut merupakan usia produktif dan waktu yang tepat untuk hamil dan melahirkan serta paling baik dalam memproduksi ASI. Untuk kemudian pemberian ASI eksklusif pada bayi didukung oleh peraturan pemerintah seperti yang terlampir. Kadir mengatakan bahwa meningkatnya persentase bayi mendapatkan ASI seiring dengan tingginya kasus ibu yang kesulitan memproduksinya, sehingga penggunaan suplemen herbal pelancar ASI menjadi salah satu solusi. Wulandari et al. Mengatakan bahwa Galactogok yang paling banyak digunakan adalah Galactogok herbal atau sebanyak 85,4%, meliputi daun katuk, biji kelabet atau fenugreek, dan jamu gejah. PT Kimia Farma sendiri mempunyai suplemen herbal pelancar ASI dengan merek ASIFIT. Dari 3 besar peringkat produk pelancar ASI di Indonesia, diketahui bahwa ASIFIT menjadi produk yang mengalami penurunan penjualan cukup tinggi senilai 21,55% dari tahun sebelumnya meskipun sebagai market leader. Kedua pesaingnya secara berturut-turut adalah Lactamam dan Lactamor, di mana keduanya sudah menggunakan kombinasi ekstrak herbal sesuai dengan Permenkes RI nomor 6 tahun 2016. Lactamam dan Lactamor sendiri juga mengalami penurunan penjualan namun tidak signifikan atau hanya sebesar 0,21%, sehingga suplemen herbal dengan ekstrak kombinasi ini masih dinilai sangat potensial. Untuk itu, perusahaan merumuskan strategi diversifikasi membuat produk baru untuk pasar yang baru. Demi mempertahankan ASIFIT sebagai pemimpin pasar, maka perusahaan meluncurkan ASIFIT Plus dengan ekstrak herbal kombinasi dengan menyasar middle up consumer. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah produk suplemen herbal pelancar ASI produksi PT Kimia Farma Tbk pada tahun 2020 menghadapi penurunan market share sebanyak 5,14% dibandingkan dengan tahun 2019 akibat adanya persaingan produk, salah satunya adalah kombinasi ekstrak herbal pada komposisi produk pesaing. Untuk itu, produk ASIFIT Plus hadir sebagai salah satu inovasi produk guna memenangkan pasar melalui target pelanggan menengah ke atas. Oleh sebab itu, strategi brand positioning produk ASIFIT Plus perlu menjadi perhatian mengingat persaingan yang kian tinggi, di mana apabila strateginya tidak kita susun dengan tepat, maka berakibat pelanggan beralih ke produk lain, sehingga menghambat pertumbuhan bisnis perusahaan. Dari rumusan masalah tersebut, disusun 3 pertanyaan penelitian antara lain. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang dapat digunakan untuk mengembangkan brand positioning ASIFIT Plus? Yang kedua, mengapa faktor-faktor tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan brand positioning ASIFIT Plus? Yang ketiga, bagaimana rencana pengembangan brand positioning ASIFIT Plus? Dengan tujuan penelitian adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang digunakan untuk mengembangkan brand positioning ASIFIT Plus. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang digunakan untuk mengembangkan brand positioning ASIFIT Plus, dan yang ketiga adalah menyusun dan menyiapkan rencana implementasi brand positioning ASIFIT Plus. Dari studi literatur yang telah dilakukan, berikut adalah dasar teori utama yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam memahami dan memecahkan rumusan masalah yang telah dilakukan sebelumnya. Menurut Visenko, brand positioning adalah proses menciptakan citra, keunikan, asosiasi, dan nilai positif di benak pelanggan untuk suatu merek secara berkelanjutan dan memastikan pelanggan memiliki keterikatan pada merek tersebut. Dalam penelitian ini dikerucutkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah faktor-faktor yang mendukung pengembangan brand positioning. Menurut Kotler dan Keller, beberapa pendekatan yang dapat mendukung pengembangan positioning sebuah merek dan menjadi dasar dalam menjalankan strateginya sebagai suatu upaya untuk memasarkan produk kepada target pelanggan adalah atribut, manfaat,
fungsi, pengguna, pesaing, kategori, harga, dan kualitas dari suatu produk. Hal ini didukung oleh Kurzgesagt, di mana penentuan strategi product positioning antara lain berdasarkan atribut, harga atau kualitas, pesaing, aplikasi, pengguna, dan kelas produk. Yang kedua adalah strategi pengembangan brand positioning. Strategi positioning menuntut pemasar untuk mengkomunikasikan persamaan dan perbedaan antara merek perusahaannya dibandingkan dengan pesaingnya, di antaranya dengan beberapa yang terlampir sebagaimana berikut. Yang ketiga adalah tahapan penyusunan brand positioning. Menurut Cottrell dan Keller, suatu positioning yang baik memiliki kerangka acuan dengan target pasar sasaran dan peta persaingan yang relevan, mampu mengidentifikasi POD dan POP berdasarkan asosiasi merek yang optimal dari kerangka acuan tersebut, dan dapat menciptakan brand mantra yang menjadi ringkasan keseluruhan makna dari sebuah merek, untuk kemudian diringkas menjadi menggunakan skema brand positioning bull's-eye. Selanjutnya, desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, di mana objek yang diteliti adalah brand positioning Acivit Plus dan subjek penelitian berasal dari internal dan eksternal perusahaan. Karakteristik penelitian kualitatif antara lain peneliti sebagai instrumen kunci dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara yang dipandu dengan interview guide. Wawancara dilakukan kepada 4 informan, yaitu pimpinan, pelaksana, konsumen, dan ahli yang dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April 2021 di kantor pusat PT Kimia Farma Tbk Jalan Veteran nomor 9 Jakarta Pusat. Data yang digunakan adalah data primen berupa pedoman wawancara semi terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari ke-9 informan. Sementara data sekunder berupa data internal dan laporan tahunan perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif sesuai dengan tahapan menurut Miles and Haberman, yang berupa siklus dimulai dari tahap 1 sampai 3 lalu diulangi dari tahap 1 lagi. Miles and Haberman dalam membagi analisis data menjadi 3 tahap, yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan verifikasi data. Sementara itu, metode validitas data yang digunakan adalah teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi dengan sumber, yang dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Sebagai produk baru yang menempel pada merek yang sudah dikenal masyarakat, tentunya tetap perlu dirumuskan sebuah strategi brand positioning agar perusahaan tidak fokus dalam pengembangan produknya saja, melainkan keseluruhan nilainya akan meningkat karena merek tersebut tertanam di dalam pikiran target pelanggan yang sudah ditentukan. Hasil penelitian dan pembahasan pada faktor-faktor yang digunakan untuk mengembangkan brand positioning Acivit Plus yang pertama adalah penambahan komposisi ekstrak herbal dan multivitamin. Hasil wawancara dengan informan konsumen ternyata mereka cenderung memilih pelancar ASI yang lebih lengkap, sehingga hadirnya Acivit Plus sebagai ekstensi merek suplemen herbal pelancar ASI dari Acivit menjadi peluang yang menjanjikan, ditambah lagi Acivit diproduksi dengan kandungan multivitamin yang lebih lengkap daripada pesaingnya. Identifikasi faktor yang kedua adalah perubahan varian dan warna kemasan menjadi lebih premium, di mana berdasarkan wawancara dengan informan ahli dan keinginan dari informan konsumen tersebut tentang kemasan apa sih yang sebaiknya digunakan untuk produk suplemen herbal pelancar ASI, sudah sesuai dengan apa yang dikonsepkan oleh perusahaan, bahwa produk Acivit Plus akan hadir dengan kemasan baru berupa botol berisi 60 kapsul. Menyikapi kebutuhan pelanggan yang ingin mencoba terlebih dahulu, Acivit Plus juga tetap diproduksi dengan kemasan strip, berbeda dengan produk sebelumnya, Acivit yang menggunakan kemasan blister. Selanjutnya, menurut informan pimpinan, penggunaan sentuhan warna hijau dari produk sebelumnya masih tetap akan digunakan karena identik dengan herbal. Kemudian, aksen warna emas yang dihadirkan oleh Acivit Plus akan memberikan kesan premium karena memang ditargetkan untuk kelas sosial menengah ke atas. Identifikasi faktor yang ketiga adalah perluasan channel pemasaran dengan menjajaki komunitas dokter seiring dengan berubahnya kategori kelas sosial pelanggan, karena tentunya pelanggan yang melakukan konsultasi ke bidan akan berbeda kriterianya dengan pelanggan yang melakukan konsultasi ke dokter, sehingga adanya perubahan kelas sosial dari reguler menjadi premium. Kotler dan Keller menyatakan bahwa tidak ada perusahaan yang dapat unggul di pasaran jika produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut tidak memiliki perbedaan dengan produk pesaing, sehingga setiap penawaran harus mewakili jenis yang tepat sesuai dengan apa yang ada di benak target pasar.
Untuk itu, analisis pertama yang dilakukan terhadap identifikasi faktor sebelumnya yang telah dipaparkan adalah pelanggan lebih selektif terhadap kandungan produk, di mana menurut informan ahli, kandungan ekstrak herbal pada produk yang sudah teruji baik klinis maupun empiris tentunya dapat menjadi pilihan tersendiri bagi tenaga kesehatan untuk merekomendasikan kepada pasiennya. Analisis yang kedua adalah persaingan antar suplemen herbal pelancar ASI, di mana menurut informan pelaksana, kemudahan dalam mencari merek Asifit di apotek kimia farma yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi poin tambahan untuk mengantisipasi persaingan produk Asifit Plus dengan pesaing yang sejenis, karena persaingan kategori pelancar ASI dari industri farmasi masih dinilai potensial meskipun cukup ketat, akibat munculnya produk-produk UMKM yang dinilai lebih mudah dan enak. Analisis yang ketiga adalah kebutuhan pelanggan akan manfaat nyata yang diberikan, di mana pelanggan yang merasakan manfaat nyata ketika mengkonsumsi suatu merek akan tetap memilih merek tersebut dibandingkan dengan pesaingnya. Adanya perbedaan kebutuhan pelanggan yang berkonsultasi di bidan dan dokter menjadi peluang bagi perusahaan untuk semakin yakin mengembangkan produk Asifit Plus. Informan pimpinan meyakini bahwa kebutuhan pelanggan kelas sosial menengah ke atas untuk kategori suplemen herbal pelancar ASI dapat diatasi dengan hadirnya Asifit Plus. Menurut Kotler dan Keller, pengembangan brand positioning yang tepat berguna untuk memandu strategi pemasaran agar informasi mengenai suatu merek, keunikan suatu merek, dan kemiripan suatu merek dengan pesaing tergambar dengan jelas, sehingga pelanggan mempunyai alasan yang tepat untuk membeli dan menggunakan merek tersebut kembali. Untuk itu, yang perlu dilakukan adalah yang pertama, identifying market segment dan target. Asifit Plus diluncurkan untuk segmen baru yaitu menengah ke atas, di mana karakteristik segmen menengah ke atas mengacu pada orang-orang dalam kelas menengah yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, gaji yang tinggi, dan pekerjaan yang berstatus tinggi. Sementara itu, perusahaan membagi jalur pemasaran Asifit Plus menjadi medical product untuk meminimalisir terjadinya kanibalisme produk dengan fokus ukuran dan pertumbuhan segmen, daya tarik pasar yang ditinjau dari tingkat persaingan, produk pengganti, kekuatan pembeli, serta sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, positioning dan value proposition. Positioning dari Asifit Plus adalah sahabat ibu untuk ASI. Asifit Plus akan menjadi jawaban atas kekhawatiran para ibu hamil dan menyusui dalam mendukung pemberian ASI eksklusif hingga bayi berusia 2 tahun. Value proposition adalah ASI lancar, ibu bugar, dan anak pintar. Asifit Plus diharapkan dapat memperlancar ASI ibu, namun tetap membuat tubuh ibu bugar, karena tentunya dalam proses menyusui pasti menimbulkan kelelahan. Serta jika bayi diberikan ASI eksklusif pun diharapkan akan membuat bayi pintar karena kecukupan nutrisi yang didapat sejak lahir. Positioning dan value proposition merek Asifit Plus dikemas menjadi brand campaign Ayo Dukung ASI Eksklusif dengan pemilihan brand ambassador yang representatif sebagai bukti bahwa perusahaan turut serta dalam menyukseskan rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 hingga tahun 2024, yaitu mendukung peningkatan pemberian ASI eksklusif pada bayi kurang dari 6 bulan sebesar 60%. Yang ketiga yang harus dilakukan adalah competitive frame of reference. Asifit menempatkan diri pada laporan IQVIA khususnya pada edisi 4, sehingga fokus kerangka kompetitifnya pada industri farmasi suplemen herbal. Dengan detail POP dan POD adalah sebagai berikut. POP yang digunakan adalah suplemen untuk melancarkan dan meningkatkan produksi ASI, sebagai sahabat dan bermanfaat bagi ibu dan bayi. Tersedia di jalur pemasaran retail atau apotek dan biasanya direkomendasikan oleh tenaga ahli seorang bidan. Sementara POD-nya adalah tersedia dalam 2 varian kemasan yang mudah dibawa. Warna emas pada kemasan menunjukkan sisi premium. Dibukanya jalur pemasaran ethical atau atas rekomendasi dokter. Dan yang terakhir adalah penambahan kata plus menandakan varian atau multivitamin yang lebih lengkap. Yang keempat adalah establishing brand positioning. Dengan menggunakan skema brand positioning Bullseye, Asifit Plus mendapatkan brand mantra yang bisa digunakan untuk membentuk sebuah brand positioning yang baik berupa premium, easy to handle, dan available everywhere. Adapun kesimpulan pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut. Dalam penelitian ini telah dilakukan yang pertama, identifikasi faktor-faktor yang digunakan untuk mengembangkan brand positioning Asifit Plus. Yang kedua, analisis faktor-faktor tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan brand positioning Asifit Plus. Yang ketiga, rencana pengembangan dan penyusunan brand positioning Asifit Plus. Tidak ditemukan kesenjangan pada strategi yang akan dijalankan perusahaan dengan keinginan pelanggan dan preferensi ahli di pasaran. Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa
strategi brand positioning yang akan dilakukan PT Kimia Farma Tbk melalui produk Asifit Plus untuk tujuan meningkatkan market share sekaligus revenue perusahaan dinilai sudah cukup baik. Dengan saran yang dapat ditawarkan adalah saran akademis. Penelitian selanjutnya dapat melihat mengenai pengembangan produk ditinjau dari sisi pelanggan yang lebih luas dan beragam, khususnya untuk produk suplemen pelancar ASI dengan menggunakan ekstrak herbal yang serupa, sehingga dapat dijadikan komparasi yang seimbang dan relevan guna potensi bisnis jangka panjang. Kemudian, metode penelitian yang digunakan juga selain deskriptif kualitatif, sehingga dapat diketahui faktor lain yang berkaitan dan menjadi pertimbangan dalam implementasi brand positioning, baik pada industri sejenis maupun industri berkembang lainnya. Yang kedua adalah saran praktis atau implikasi manajerial. Penyusunan rencana pengembangan brand positioning Asifit Plus yang dapat menjadi masukan bagi manajerial dan struktural guna meningkatkan market share merek Asifit secara keseluruhan. Perumusan brand mantra yang digunakan untuk Asifit Plus berupa premium, easy to handle, dan available everywhere sesuai dengan identifikasi dan analisis terkait atribut kandungan produk, kemasan, saluran pemasaran yang telah dilakukan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih dan semoga sehat selalu.